LMS mungkin banyak teman desa yang masih belum paham. Sekali lagi sistem ini adalah sistem yang untuk memudahkan. Kalau misalkan dari pemilihan aparatur desanya sendiri nantinya ke depannya kalau program P3PD ini berjalan Bu, apakah benar-benar langsung dari masyarakat tetap yang memilih atau nanti ada peran juga dari P3PD? LMS berfungsinya secara keseluruhan, dia tidak saja membantu kepala desanya untuk lebih punya kompetensi, tetapi membantu pemerintah desa sebagai fungsi pembinaan untuk lebih jauh melihat. Halo teman desa, senang bisa berjumpa kembali bersama Nuka Azwita di sini. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan pastinya harus semangat terus ya untuk kegiatan kalian saat-saat ini, apalagi menjelang tahun baru nih kita. Nah, ketemu lagi di podcastnya Teras Desa untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Seperti biasa, kita masih mau bahas tentang program P3PD, tapi kali ini tema kita lebih detail lagi tentang Learning Management System atau LMS. Itu ada salah satu program yang ada di P3PD juga. Dan untuk membahas itu Nuka pastinya nggak sendirian. Kali ini istimewa sekali, kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu ada Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, ada Dr. Paudah MSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Kalau sehat kita kegiatannya jadi lancar semua ya Bu ya. Insya Allah. Oke Ibu, ini ngomong-ngomong program P3PD, Nuka udah banyak bahas nih dengan Pak Dirjen, direktur-direktur juga gitu. Kali ini sama Ibu nih mau bahas lebih detail lagi tentang LMS nih Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu Bu, apa sih LMS? Mungkin banyak teman desa yang masih belum paham nih apa dengan LMS itu sendiri. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nuke. Saya senang ya kami ikut diajak diskusi untuk LMS. Betul. Ini adalah programnya P3PD yang menjadi salah satu dari 4 program inti dari programnya P3PD. LMS itu singkatan dari Learning Management System. Dia adalah sistem pembelajaran yang lebih pendekatannya kepada pemanfaatan teknologi informasi. Jadi sistem pembelajaran dengan IT, di mana di dalam sistem pembelajaran ini karena dia ada pendekatan IT-nya, maka ada platform yang dibangun, gitu ya. Nah, sekali lagi sistem ini adalah sistem yang untuk memudahkan para pembelajar kita, dalam hal ini para kepala desa, untuk mendapatkan materi pelatihan atau materi pembelajaran. Nah, LMS sendiri adalah basisnya sekali lagi dia digital, lalu dia harapannya dengan LMS pembelajarannya tidak terbatas dengan waktu, bisa di mana saja dan kapan saja. Ya. Lalu ruangnya terbuka untuk siapa saja yang ingin mengakses atau menambah ilmu dari kapasitas dari kapasitas yang diharapkan dari para kepala desa gitu. Jadi LMS ini adalah pembelajaran digital menggunakan platform yang diberikan kepada para aparatur desa, khususnya kepala desa dan perangkat yang tidak terbatas waktu. Ini membuka ruang yang tadinya kita kan kalau pelatihan tuh konvensional ya, hanya di kelas gitu. Terus situasi geografis kita yang dari pulau-pulau beda-beda, jadi ya kita harus akhirnya membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk pelatihan sendiri. Nah, sehingga dengan LMS biayanya relatif rendah, kemudian bisa dijangkau dan mereka bisa mendapatkan akses. Nah, tapi kan kalau tadi Ibu bilang kita sudah nggak terlalu melakukan pelatihan yang konvensional atau tatap muka langsung ya Bu. Tapi bagaimana kalau desa-desa yang mungkin kan
Nuka sendiri pernah datang gitu Bu ke salah satu desa di perbatasan Indonesia, listrik belum ada, internet juga susah, air bersih susah. Nah, untuk desa-desa yang seperti itu nantinya seperti apa Bu untuk sistem pelatihannya? Apakah sama tetap digital karena internet mungkin Belum masih ada, susah, belum ada? Gimana Iya. tuh? P3PD sendiri kita memang punya 74.500 ya, 75.000 lah skala ya desa ya. Program P3PD sendiri akan bekerja di 65.000 desa. Nah, kita sudah lihat untuk 75.000 desa itu desa yang belum teraliri listrik, lalu telepon dan lain-lain ya, akses internet, ini masih ada sekitar 12.000. Banyak ya. 12.000 dari 75.000. Tapi kalau kita lihat lagi dari 65.000 desa yang kalau sekarang kita targetnya 380 kabupaten dengan 65 sampai 67.000 desa di P3PD, itu kami melihat tidak sampai 12.000 yang tidak terakses listrik dan internet. Nah, kalaupun masih ada data fix kami belum dapat, tapi kami coba melihat irisan dari yang 75.000 tadi, kemungkinan tidak lebih dari setengahnya, dari 12.000 yang desa tidak teraliri listrik dan internet masuk ke programnya P3PD. Nah, kalaupun ini ada, maka memang kita juga menyiapkan pelatihan namanya blended learning. Blended learning. Apa itu Bu mungkin? Blended learning itu adalah sebagian dia belajar melalui platform, aplikasi dengan LMS-nya. Lalu sebagian lagi dia melalui pelatihan yang konvensional, masih ada tatap mukanya sebagian. Jadi mekanisme ini untuk memastikan bahwa pelatihan itu betul-betul bisa didapatkan melalui melalui mekanisme yang mungkin tidak bisa dijangkau melalui LMS, tetapi juga bisa, tetapi dia juga bisa dijangkau melalui tatap muka. Tatap muka. Berarti masih ada beberapa desa yang nanti pelatihannya langsung gitu masih ya Bu? Memungkinkan untuk itu. Iya, karena itu tadi geografis Indonesia. Betul. Ada yang di wilayah pantai, pesisir pantai, pergunungan. Itu ada pelatihan yang beda-beda mungkin Bu dengan letak geografis disesuaikan atau semua sama? Untuk pelatihan aparatur desa, kita membaginya menjadi ada yang disebut dengan pelatihan dasar, ada pelatihan tematik. Pembagian ini tidak didasarkan pada geografis, tetapi didasarkan pada kompetensi yang harus dimiliki. Jadi dari setiap SDM dari setiap SDM. Jadi misalkan ada kepala desa yang baru saja selesai dilantik misalkan, selesai dilantik, maka dia harus mendapatkan pelatihan dasar untuk mendudukkan atau untuk mendudukan positioning dia sebagai kepala desa. Nah, ini dapat pelatihan dasar. Lalu ada kepala desa yang sudah agak lama gitu ya, menjabat, maka kita berikan dia pelatihan-pelatihan tematik. Jadi memang sifat dari pelatihan yang kita diberikan karena kita ini ingin tujuannya mencapai kompetensi tertentu bagi aparatur desa, maka pendekatannya itu bukan pada pendekatan kewilayahan, geografis, tetapi pendekatan pada apa saja yang menjadi kebutuhan dia untuk dia meningkat kompetensinya, kira-kira demikian. Jadi lebih ke memang ke SDM-nya dulu yang kita benahi atau kita refresh dulu. Kalau kata Pak Dirjen kemarin, kita banyak yang harus kita refresh pelatih-pelatih ini lewat LMS. Nah, kalau misalkan dari pemilihan aparatur desanya sendiri, nantinya ke depannya kalau program P3PD ini berjalan Bu, apakah benar-benar langsung dari masyarakat tetap yang memilih atau nanti ada peran juga dari P3PD? Karena kualifikasinya mungkin kan, kita harus lihat dulu kualitas, mungkin dari kualitas pendidikan. Karena kan kalau sekarang ini banyak aparatur desa kan, ya udah deh itu karena keluarga saya bawa terus dia aja gitu. Apakah nanti ada perubahan seperti itu Bu? Iya. Yang pertama, kepala desa itu dipilih berdasarkan syarat-syaratnya ya. Syarat menjadi kepala desa adalah pertama dia tamat
syarat pendidikan minimalnya adalah tamat SMP. Nah, lalu kalau dia saudara saya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan kebanyakan sekarang kayak gitu, Ibu, turun-temurun itu aja dari terahnya keluarga itu, maksudnya kayak ya udah deh, ini saya pensiun, ada adik saya naik gitu. Sedangkan kan mungkin banyak dari masyarakat yang kepengen ini dong, demokrasi dong, kita memilih sesuai dengan apa yang masyarakat cintai, masyarakat suka gitu. Apa nanti maksudnya ada peran juga nggak sih dari P3PD ini dalam membantu memilih? Betul. Mungkin kalau proses pemilihan untuk P3PD karena ada standar baku kan. Standar bakunya adalah yang pertama kriterianya tamat SMP. Itu tadi pendidikan ya. Ya. Setelah dia duduk, katakanlah dia tamat SMP, dia duduk jadi kepala desa. Nah, peran P3PD adalah mengembangkan kapasitasnya. Kita tahu tanpa mengecilkan arti, mohon maaf. Kalau misalkan tamat SMP, lalu dia harus belajar tentang pemerintahan yang mulai dari perencanaan, anggaran, maka ya kita harus kembangkan dulu, harus tingkatkan dulu kapasitasnya gitu ya. Nah, peningkatan kapasitas itulah yang tadi sekali lagi melalui pelatihan. Nah, P3PD keseluruhan program ini adalah mendorong bagaimana pengembangan kapasitas tadi, dan 75% dari program ini adalah pelatihan bagi aparatur desa. Jadi P3PD sangat-sangat berkontribusi untuk bagaimana mengembangkan kapasitasnya, khususnya bagi kepala desa yang memang pada kompetensi tertentu atau pendidikan tertentu, ya sesuai dengan prosedur dia harus ditingkatkan seperti itu. Mungkin bukan kapasitas saja, tapi lebih kita membangun kualitas yang jauh lebih baik kali ya, Bu ya. Karena banyak yang menjabat ini tapi sebenarnya dia nggak ngerti gitu. Tapi nah jadi kedepannya desa ini bisa dipimpin oleh aparatur desa yang juga berkualitas mungkin ya, Bu ya. Apakah itu tadi juga termasuk jadi manfaat keseluruhan LMS ya, Bu? Bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Keseluruhan LMS yang pertama ya akan meningkatkan kompetensi dan kapasitas para kepala desa dan perangkat. Yang kedua, ini bagi pemerintah pusat ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita tahu fungsinya pemerintah pusat itu kan sebagai pembina. Pembina itu kalau lemah ya ditingkatkan gitu. Iya, ya, betul. kalau melenceng diluruskan. Itu fungsi pembina. Nah, dengan dengan P3PD, dengan LMS, fungsi pembinaan itu relatif lebih mudah. Misalkan kalau selama ini kita pelatihan dengan tatap muka. Nah, pelatihan dengan tatap muka itu kita tidak tahu hasil yang yang dihasilkan dari pelatihan itu untuk mengukur kompetensinya mereka. Karena kan begitu selesai pelatihan, lalu catatannya kepala desa, soal pelatihannya segala macam kan berserakan, tidak? Iya, betul. Nah, kalau dengan LMS karena dia sebuah sistem dan platform aplikasi yang terintegrasi, jadi katakanlah kita kasih soal ujian, lalu mereka ngisi, hasilnya itu sudah terekod. Begitu hasilnya terekod, kita tahu kapasitasnya di mana ini kepala desa. Kalau kapasitasnya rendah, maka kita bisa kembangkan. Kalau kapasitasnya sudah bagus, tinggal kita dorong. Nah, LMS berfungsinya secara keseluruhan, dia tidak saja membantu kepala desanya untuk lebih punya kompetensi, tetapi membantu pemerintah pusat sebagai fungsi pembinaan untuk lebih jauh melihat apakah para kepala desa itu sudah bisa menjabat dan sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan sesuai baik. Iya, dengan betul. fungsinya. Nah, kalau untuk progresnya sejauh ini sudah sejauh mana, Bu, mungkin? Iya. Memang P3PD kan 2020 ya. Lalu kami berupaya untuk menyiapkan platform ini dengan meminta bantuan pihak ketiga. Nah, progresnya sampai saat ini sudah ada proses untuk pengadaan pihak ketiganya, dan tapi sebelum pihak ketiganya berjalan, sebetulnya kami sudah membangun ada prototipe yang kita bangun, prototipe LMS
yang prototype ini akan dikembangkan lebih luas menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang lebih besar ya, lebih besar kapasitasnya dibanding yang ada sekarang. Jadi progresnya sudah ada prototype tapi akan dikembangkan lebih luas lah, lebih untuk jangkauannya lebih luas gitu ya Bu. Nah untuk aplikasinya sendiri, apa selama ini udah ada aplikasi yang bisa di-download di gadget masing-masing atau hanya melalui website aja Bu kalau untuk kegiatan LMS ini? LMS ya. Sementara untuk prototipe kami masih menggunakan website. Ya, websitenya Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes ya. Kami sudah ada di lmspemdes.go.id. Ini sudah bisa kita lihat di website. Tapi memang ke depan ya selain menggunakan website tentu dengan Android sekarang ruang guru kalau kita lihat betul. Ya ruang guru. Lalu ada beberapa LMS, misalkan ada LMS-nya Kemendikbud, maaf ini menyebut nggak apa-apa. menyebut merek gitu itu juga relatif bagus. Jadi ke depan mereka tinggal buka gadgetnya lalu masukin mungkin nomor induknya atau apa, nanti langsung ada ke data sendiri gimana pelatihan-pelatihan apa mungkin yang bisa nanti diikutin seterusnya gitu ya Bu ya. Mungkin itu kedepannya akan kayak gitu kali Bu? Iya betul. Buat aplikasi kayak gitu? Iya, jadi di prototype kami sebetulnya sudah terlihat ada di LMS itu ada 2 komponen besar. Yang pertama komponen untuk infrastruktur bahan ajar, yang kedua ada komponen untuk masuk pada pembelajarannya sendiri. Oke, bahan ajar dan juga ininya ya, memang materi-materinya. Ya, jadi yang komponen bahan ajar ini infrastruktur bahan pengajaran ini mulai dari di sana ada database untuk para pengajarnya, para pelatih, lalu modulnya, lalu juga penyelenggaranya. Nah, yang di komponen berikutnya yang untuk para pembelajarnya sendiri aplikasi itu adalah proses di mana para kepala desa, para perangkat desa itu bisa langsung belajar di sana dengan cara mereka masuk ke mendaftar di aplikasi, lalu nanti aplikasi akan dikirim, mereka akan mendapatkan approval dari admin atau pemberitahuan dari adminnya. Ya kayak kita kalau masuk ke media sosial ya, baru gitu. Buat akun gitu kan. Nah itu dapat notifikasinya, lalu mereka akan memilih kelas. Nah di kelas itu mereka akan pertama pretest dulu untuk mengetahui apakah mereka untuk mengetahui kemampuan mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Dasarnya seperti apa gitu. Nah, mereka pretest, lalu hasil pretest disimpan. Nanti setelah itu mereka akan belajar daring. Ya belajar biasa, buka modul, buka video. Jadi kayak sekolah lagi lah ya. Sekolah bener-bener kayak kuliah lagi gitu ya Bu ya. Cuman ini memang khusus untuk aparatur desa. Jadi tim kita itu ada tim front end dan tim back end. Jadi, nah tim front end itu tim yang pada saat mereka mau masuk dalam aplikasi, mereka yang memverifikasi. Yang front end. Tim verifikasinya mereka ya? Ya. Jadi, nah front end ini kemudian dia akan sebagai admin memberikan otorisasi atau kode gitu untuk mereka para peserta itu boleh masuk. Lalu ada berikutnya tim pengajar, para pelatih. Nah, para pelatih inilah yang memandu para kepala desa dan aparatur itu untuk bisa membuka slide, membuka bahan ajar lah, modulnya itulah pokoknya dan lain-lain. Lalu di akhir ada namanya tim back end. Nah, keseluruhan tim ini dia akan bekerja karena pelatihan kita itu kan
pelatihan bagi aparatur desa, tapi kita memanfaatkan teman-teman di kabupaten dan provinsi untuk menjadi adminnya, untuk menjadi tim tadi. Sesuai yang desanya masing-masing lah ya. Sesuai gitu. desanya masing-masing. Jadi memang pada akhirnya itu di Jenbina Pemdes sendiri di pusat itu tidak semua menjadi tim, karena kan cakupannya luas sekali, banyak sekali. Katakanlah kalau dalam satu kelas itu ada 100 kepala desa, kita bisa bayangkan kita punya 65 ribu. Jadi berapa kelas? Banyak. Kalau dalam satu kelas itu ada satu tim front end dan back end, wah itu luar biasa gitu. Makanya memang tidak mungkin kalau ini dilakukan oleh Ditjen Bina Pemdes. Iya, di pusat. Jadi memang harus menyebar di semua desa punya tim. Nah, di tim di keseluruhan itulah yang kita tetapkan di pusat sebagai sebagai comment centernya seperti itu. Nanti dibagi, kita menyebutnya dengan sistem cascading. Jadi pembagian antara peran pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan bahkan. Berarti memang harus gitu. Kalau dari pusat semua nanti gempor ya Bu. Gempor. Dengan 65.000 tadi desa yang harus dijamah, itu susah banget pastinya. Bu, Nuka nanti masih mau nanya tentang materi lebih dalam, kontennya, bagaimana mekanismenya, tapi mungkin kita lanjut di episode berikutnya. Karena sudah 20 menit nggak terasa, kita udah nemenin teman desa. Berarti nanti kita akan lanjut lagi di episode berikutnya, tapi lebih bagaimana mekanisme dan quality controlnya nanti kita akan bahas ya Bu selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di episode kali ini. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sehat selalu untuk Ibu, semangat. Makasih ya. Wah, sorry tadi. Ya teman desa, semangat juga ya. Ini nggak terasa kita udah 20 menit aja nemenin kalian semua. Nanti kita bakal balik lagi dengan Ibu Dr. Pauda MSI. Kita masih akan bahas tentang P3PD dan lebih ke System Learning Management System atau LMS. Nah, untuk teman desa jangan lupa juga untuk subscribe podcast kita, yaitu ada di YouTube Teras Bersama. Karena kalau kalian udah subscribe, nanti kalian bakal dapat notifikasinya kalau kita terbarunya lagi. Jadi kalian bisa nonton langsung kan. Kalau kayak gitu, Nuka Azita pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa. Terima kasih.